Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim. Ya Fattahu ya Hadi ya Ghafurur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Fattah ya Razzaq. Ya Ghani ya Mughni. Ya Hadi ya Wadud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah bibarkati hadi Muhammad. Bibarkati hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati dan insyaallah mudah-mudahan Allah muliakan para kiai, para ustadz yang hadir malam ini di tempat ini. Kita doakan mereka Allah jadikan pemimpin yang cinta kepada umatnya dan dicintai oleh umatnya. Ini kenapa? Lapar, Bu, ngantuk, bapak-bapaknya lapar. Ini semangatnya kayak kurang darah semua. Mudah-mudahan ustadznya, kiainya Allah jadikan pemimpin yang cinta kepada umatnya dan dicintai umatnya. Begitu juga pemerintahnya, dari RT-nya, RW-nya, kepala desanya, mungkin kalau hadir kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan mereka pemimpin yang cinta kepada rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Allahumma amin. Wabil khusus kepada sahibul hajat Bapak Tohari dan keluarga besarnya beserta calon pengantin, siapa namanya? Hendarudin. Masih calon pengantin kan, belum nikah kan? Belum. Masih calon suami. Mudah-mudahan kita doakan Pak Tohari dan keluarga besarnya berikut Kang Hendar. Insya Allah Allah berikan keberkahan, dimudahkan semua urusannya, dilimpahkan rizkinya, dan mudah-mudahan niat hari ini, malam ini sampai besok, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar insyaallah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Syukur lisan,
syukur hati, dan syukur perbuatan. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan malam ini ketika Pak Tohari dan keluarganya diberi rizki macam-macam, wabil khusus diberi rizki anak, dibesarkan, dididik, dan insya Allah besok akan dinikahkan. Mudah-mudahan hati Pak Tohari dan keluarga besarnya selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan acara malam ini adalah bersyukur perbuatan. Salah satu contoh syukur perbuatan diadakan acara malam ini. Makanya saya selalu ingatkan, kadang-kadang judulnya syukuran tapi salah menempatkan. Syukuran dikasih rizki Allah Ta'ala, dikasih anak macam-macam, judulnya syukuran, nikahin, tapi terima kasihnya bukan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi syukurnya, terima kasihnya kepada setan. Banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan di kampung ini, di tempat ini terus terjaga syukurnya kepada Allah Ta'ala, berterima kasih kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nikmat bersyukur, nikmat yang Allah Ta'ala kasih, berulang-ulang saya sampaikan dimanapun, ada keanehan. Keanehan tapi nyata, fakta. Mau nikahin anak, alhamdulillah bersyukur Pak Tohari dan keluarganya. Di sebelah sana nyunatin anak, khitanan, bersyukur dengan segala pengorbanannya. Di sebelah sana lagi bangun rumah, bangun madrasah, bangun pesantren. Jadi bersyukur, ngadain syukuran selamatan dengan segala pengorbanannya. Apalagi mau berangkat haji, syukuran dengan semua pengorbanannya. Apalagi yang biasa syukuran? Selain nikah, khitan, bikin rumah, apalagi? Syukuran lulus sekolah. Mau judulnya samenan, mau judul apa, itu bentuk syukuran dengan segala pengorbanannya. Tapi ada satu nikmat yang Allah Ta'ala kasih, saya belum pernah dapat undangan tausiah karena bersyukur bab ini. Sampai detik ini belum pernah. Saya mau nanya sama Bapak yang hadir di sini, kira-kira, ini saya yakin semuanya agamanya Islam kan? Iya. Saya mau nanya, kira-kira kalau disuruh pindah agama dikasih 1 miliar mau? Gak mau Bu. Saya tambahin 5 miliar. Gak mau. Berarti gede kan Bu? Dikasih nikmat jadi orang Islam gede apa kecil? Gede apa kecil? Gede. Gede mana sama bangun rumah? Gede mana dikasih rizki nikahan? Gede mana dikasih rizki hitanan? Gede mana dikasih rizki berangkat haji? Berangkat haji habisnya berapa kira-kira? 49 kalau haji biasa. Ambil haji yang VVIP. Umpama 200 juta. Syukuran nikahan. Bikin yang paling megah. Umpama habis 300 juta umpama. Hitanan bikin yang paling megah. Umpama sama habisnya 300 juta. Ini dapat nikmat yang nilainya ditukar 5 miliar nolak. Berarti gede dapatnya. Pernah syukuran? Pernah Bu? Syukuran sengaja niat karena sadar dikasih nikmat yang luar biasa besar.
Apa buktinya, Beb? Luar biasa besar. Nah, ditukar 1 miliar nggak mau. Ditukar 5 miliar nggak mau. Saya tambahin 10 miliar mau. Nggak mau. Berarti sadar dikasih nikmat jadi orang Islam, ini pemberian yang besar. Dibanding bangun rumah, dibanding pergi haji, dibanding lulus sekolah, kecil apa gede jadi orang Islam? Gede. Terus syukurannya kok nggak pernah saya dengar. Artinya apa? Ketika itu tidak dilakukan, berarti dikasih nikmat jadi orang Islam dianggap perkara sepele. Nggak usah ngadain syukuran begini. Sendiri aja sendiri. Punya duit 200.000, punya duit 1 juta. Sadar dijadiin orang Islam, nikmat yang luar biasa. Kemudian nyuruh istrinya, Bu, nih saya ada duit 1 juta. Bikin masakan, taruh di box, nasi box di kotak. Bagiin, Bu, ke fuqara wa masakin. Bagiin ke anak yatim. Bagiin ke tetangga. Kenapa? Bersyukur sampai hari ini masih dijadikan orang Islam. Ya. Halo. Ya. Ibu-ibu beli bajunya tuh kalau dikumpulin selemari, dikumpulin itu duit berapa? Juta-jutaan. Belum make upnya, belum aksesorisnya, belum macem-macemnya. Dikumpulin semua, dihitung juta-jutaan. Bersyukur dikasih rizki sama Allah Ta'ala. Tapi pernah nggak bersyukur ibu? Ibu dijadiin orang Islam. Kenapa, Beb? Kok Habib nekenin ke sana? Nah, saya mau nanya, ibu bapak bisa syukuran hitanan itu karena orang Islam apa orang kafir? Ibu bapak syukuran walimatus safar, mau pergi haji, yang disuruh haji itu orang Islam orang kafir? Islam. Besok Hendar nih ijab kabul nikah, yang ngajarin siapa? Itu buat orang Islam, buat orang kafir? Islam. Artinya apa? Semua yang kita buat syukuran, awal peristiwanya karena kita dijadikan orang Islam. Maka mulai besok jangan mikir saya punya duit berapa. Enggak. Yang diukur hatinya. Syukur jadi orang Islam. Kemudian ngapain? Bebas. Yang punya duit 100.000 terserah caranya. Yang punya duit 500.000 silahkan caranya. Yang punya duit lebih silahkan caranya. Yang penting menunjukkan kegembiraan, menunjukkan bahagia karena dijadikan orang Islam. Ya, Pak. Halo. Ini belum, saya belum, ini baru pembukaan. Baru pembukaan, setengah hulang. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya mikir. Ya. Apalagi yang udah pada nikah nih. Bayangkan nikah kawin asal hukumnya itu haram. Hendar nih sekarang berduaan, sekarang nih malam ini berduaan sama calon istrinya haram. Apalagi campur haram. Apalagi sampai umpama naudzubillah min dalik bersetubuh haram, dosa besar. Tapi sabab ijab kabul yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW
dengan kalimat yang diucapkan melalui lisan, hukumnya berubah. Dari yang haram menjadi halal, menjadi ibadah. Gara-gara jadi orang Islam. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang udah nikah 5 tahun, udah nikah 10 tahun. Berapa ratus kali dapat nikmat gara-gara punya suami, gara-gara punya istri. Halal, ibadah. Masya Allah, hikmah pernikahan luar biasa. Hikmah berumah tangga, fadilahnya luar biasa. Semua didapatkan karena kita dijadikan orang Islam. Ya. Makanya seumur hidup paling enggak sekali, Pak. Sekali paling enggak. Pagi-pagi bangun tidur, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kaget. Ya Allah, saya masih Islam. Girang. Kenapa? Bangun tidur doanya kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau bangun tidur terus doanya bukan ke Allah Ta'ala, ke Tuhan yang lain? Gimana? Nggak mungkin, Beb. Siapa bilang? Banyak orang tahun lalu masih Islam. Banyak orang 2 tahun lalu masih Islam. Sekarang dia pindah agama. Dia tidak ucapkan berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi dia minta kepada Tuhan yang lain. Banyak. Bangun tidur doa, ya Allah, langsung bangunin istrinya. Bu, alhamdulillah bu, masih Islam. Ibunya kaget, ya Allah iya Pak masih Islam. Aduh, bersyukurnya gimana ini? Bikin makanan. Kasihin tetangga kanan kiri, kasihin. Bentuk syukur kita. Kenapa? Masih dijadikan Islam. Ya. Masa kalah? Hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur yang kedua, ini lebih jarang lagi. Ini lebih jarang lagi. Bersyukur apa? Diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Pernah tidak Bapak Ibu duduk sendirian, mikir, ingat nabinya, terus bersyukur. Ya Allah ya Rabb, kalau engkau tidak ciptakan Nabi Muhammad SAW, bagaimana aku saat ini? Ya. Bu, pernah nggak terima kasih sama Nabi? Belum ya Bu? Nanti Bu, malam ini kalau perlu. Pulang ke rumah, Ibu nangis, ngucap Alhamdulillah ke Allah Ta'alanya, terus Ibu bilang, ya Rasulullah, hatur nuhun. Abdi tiasa sholat, faham anu sholat, Rasulullah yang ngajarin. Saya faham sodakoh, Rasulullah yang ngajarin. Saya faham mana maksiat, mana bukan, Rasulullah yang ngajarin. Kecuali yang gak faham. Apalagi zaman sekarang, ya Allah, ya Rabb. Saking gilanya sama dunia, segala cara ditempuh, nggak peduli itu halal atau haram. Iya. Sekarang yang lagi marak apa? Yang lagi rame apa? Cari duit cara gampang apa? Banyak. Ini sekarang umat Islam, nanti saya bahas, setelah saya bahas tentang pernikahan, saya akan bahas dagangan iblis. Iblis itu punya produk. Dan produknya itu khusus, host. 4 macam produk iblis yang iblis jual. Konsumennya host, konsumennya khusus. Nanti ya, mudah-mudahan cukup waktunya.
Saya lanjutkan. Bersyukur diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Bu, Pak? Nggak bakalan doa nyampe kalau nggak baca sholawat. Nggak bakalan sholat itu jadi sah kalau nggak baca sholawat. Nggak bakalan syahadat di aku kalau tidak menyebut nama Muhammad Rasulullah. Nggak bakalan umat ini dapat syafaat Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak punya mahabbah ke Nabi Muhammad SAW. Dan banyak termasuk seluruh nikmat yang kita dapat ini Bu, Pak, itu ada jasa Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad, tidak aku ciptakan dunia dan isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Tidak aku ciptakan dunia dan isinya. Berarti tidak Allah ciptakan ini kampung Cikadu. Tidak Allah ciptakan Kuningan. Tidak Allah ciptakan Jawa Barat. Tidak Allah ciptakan Indonesia. Tidak Allah ciptakan dunia kalau Allah tidak akan menciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak akan ciptakan Mustafa, tidak akan ciptakan bapak-bapak semua, tidak akan ciptakan ibu-ibu semua, tidak akan ciptakan pohon, tidak akan ciptakan tanah semua kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan terima kasihnya? Sadar nggak Pak, Bu? Ibu dapat nikmat itu ada jasa Rasulullah di situ. Makanya ibu kalau doa nggak baca sholawat nggak nyampe doanya. Surga nggak dibuka sebelum Rasulullah SAW membuka surga. Sampai-sampai ketika Rasulullah mau meninggal Bu, Pak, itu Rasulullah nanya, bagaimana nasib umatku? Apa jawaban malaikat Jibril? Setelah malaikat Jibril bertanya kepada Allah Ta'ala, malaikat Jibril memberitahu, ya Rasulullah, tidak boleh umat lain masuk surga sebelum umatmu semua udah beres masuk surga. Baru umat yang lain. Bayangin Bapak Ibu, terus kapan terima kasih sama Nabi? Termasuk nikah nih. Nikah haram kemudian jadi halal. Nabi yang ngajarin. Hendra besok insya Allah begitu ijab kabul sah, maka istrinya adalah ladang bagi Hendra. Apa yang diperbuat Hendra jadi ibadah. Yang tadinya hari ini nih kalau umpama Hendra mau campur sama calon istrinya, haram, zina, dosa besar. Besok ijab kabul diajarin sama Nabi, ijab kabulnya seperti itu menjadi halal, menjadi ibadah, menjadi kenikmatan. Kapan terima kasih sama Nabi? Itu baru perkara nikah, lah perkara yang lain. Makanya hadirin, ketika tidak pernah bersyukur atas diciptakannya Rasulullah, itu menunjukkan seumur hidupnya tidak tahu diri, tidak tahu membalas budi, tidak kenal sama nabinya. Ya Bu, Pak, saya ingatkan ini kenapa? Karena saya cinta sama masyarakat di sini. Jangan nanti jadi manusia yang tidak tahu diri, tidak pernah berterima kasih kepada manusia, orang yang paling besar jasanya buat kita. Jangan dianggap Pak, orang tua kita paling besar jasanya. Enggak. Jangan dianggap ibu paling besar jasanya buat anaknya. Enggak. Jangan dianggap kiai paling besar jasanya. Enggak. Jangan dianggap Habib paling besar jasanya. Enggak. Paling besar jasanya untuk kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya istilahnya apa?
Bahasa Jerman nih, bahasa Jerman dengerin Pak, Bu. Pangkoret-koret najalmi. Pangkoret-koret najalmi, kalau dia dengar nama Nabi disebut, dia nggak mau bersolawat. Jadi gampang kalau mau lihat. Hatinya ini pelit, medit, koret apa enggak, tinggal pancing aja. Baginda Nabi besar Muhammad, alhamdulillah sadetik harus berubah. Tadi koret, ayeuna rada koret. Kenapa? Karena masih malu-malu. Disebut nama Nabi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Apa bebas? Jawab. Kenapa? Ini yang membedakan umat Islam sama umat yang lain. Kenapa? Umat yang lain disebut nabinya, disebut siapa? Tidak ada aturan untuk menjawab. Tapi khusus umat Islam, ketika disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Bayangkan Pak, kenapa? Karena inilah sambungan umat sama nabinya. Salat itu nyambungnya makhluk sama halik. Solawat nyambungnya umat sama nabi. Silsilah nyambungnya anak kepada orang tua. Wasilah nyambungnya sesuatu kepada sesuatu lain yang lebih mulia. Silaturahim nyambungnya antar sesama. Semua bermakna satu, nyambung. Makanya kalau sholat nggak nyambung sama Allah Ta'alanya, berarti baca sholawat nggak nyambung sama nabinya, berarti silsilah nggak nyambung anak sama bapak, berarti contoh ada anak nggak ngakui bapaknya, dilaknat. Kenapa? Dia nggak mau nyambung. Awas. Makanya saya suka heran kalau ada orang ngaku umpama hapunten ya hapunten. Dia bukan habaib, ngaku habaib. Berarti dia mutus bapaknya yang sesungguhnya. Dilaknat. Bukan perkara ngaku habaibnya, bukan. Karena dia memutus. Contoh, bapaknya lewat ditanya, bapaknya dalam keadaan kelihatan misalnya gembel, sakit-sakitan ini. Ditanya itu siapa? Nggak tahu. Detik itu dia mutusin silsilahnya, dilaknat. Awas. Lalu bagaimana kalau umatnya nggak ada nyambungnya sama Nabi? Baca sholawat nggak nyambung sama Nabi. Diceritain tentang nabinya biasa aja. Nggak pernah terima kasih sama nabinya. Nah terus nyambungnya di mana? Lah orang syahadat aja harus nyebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba ganti, jangan Muhammad. Nggak sah syahadatnya. Ya Pak, ini biar mikir. Ya Allah, selama ini hati saya di mana? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ya Allah, selama ini di otak saya di sebelah mana? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Bersyukur malam ini kita bertemu di sini, kumpul di sini atas niat sahibul hajat Bapak Tohari dan keluarga besarnya. Niat membikin pengajian, membaca maulid. Kenapa? Syukuran besok anaknya mau nikah. Berarti kita hadir di sini diminta apa? Diminta doa restu. Doain. Kita disuruh datang diundang nih ngapain? Sahibul hajat pengen doa restu. Maka sebelum pulang, sebelum menginjak dari ruangan ini, doakan ya Allah ya Rabb. Jadikan keluarga Bapak Tohari
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keluarga anaknya besok insya Allah Hendar dan calon istrinya ketika menikah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Pak, Bu. Ini biasanya kalau di sini sampai jam berapa? Pak Tohari sampai jam berapa di sini? Masya Allah, saking semangatnya jawabannya sampai pagi. Itulah kalau sudah mulai ketempelan cinta begitu. Tapi nggak mikir, ngomong pagi berarti nyiksa saya. Ya, saya lanjutkan. Ini bukan sekedar nasihat, tapi ini sesuatu yang harus dipikirin sama Hendar dan juga para kaum suami, termasuk nanti para istri. Saya ingatkan kepada Hendar. Hendar ya? Hendar yang mana sih? Oh ini. Hah? Henda. Hendarudin. Dipanggilnya siapa? Eda. Enda. Henda. Susah bener sih Hendarudin. Dipanggilnya Henda. Hah? Eda. Ya pokoknya gitulah. Heda. Saya nasihati untuk Ananda, termasuk nasihat untuk diri saya sendiri dan semua yang hadir. Besok mau nikah, ya kan? Ketika ijab kabul, begitu Heda menjawab nih, saya terima nikah dan kawinnya, mungkin kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, gobiltu tajwijah wa nikah bil mahril madhkur. Kemudian saksi bilang sah. Begitu saksi bilang sah, detik itu pangkat Heda naik. Naik. Yang tadinya imam untuk diri sendiri menjadi imam bagi istri. Tapi resikonya berat. Saya cerita yang berat aja. Kalau cerita yang enak-enak itu urusannya hendak sama istri. Ya, perhatian nih buat kaum laki-laki. Nanti kaum laki-laki bakal sibuk. Nanti di padang mahsyar, di yaumil hisab bakal sibuk. Kenapa? Ngurusin waktu di dunianya. Gimana terhadap istrinya, gimana terhadap anak-anaknya. Saya ingatkan kepada Heda, ketika Heda jadi suami, maka nafkah lahir wa batin bagi istri dan anak harus diberikan. Nafkah lahir dan batin buat istri dan anak. Awas ya. Nafkah lahir, ini saya kasih tahu ke Heda supaya apa? Oh, nafkah lahir tuh ini. Nafkah lahir, pakaian, tempat tinggal, makanan, termasuk malam Jumat. Ya. Awas nih, suka salah orang. Nafkah lahir, sudah Pak, alhamdulillah Beb. Nafkah batin, beres Beb. Suaminya nggak paham, apalagi istrinya. Nafkah lahir apa Pak? Saya nanya, dijawab, nafkah lahir kan Beb, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal. Udah itu, iya itu kan nafkah lahir Beb. Nafkah batin, ya Habib kan tahu urusan malam Jumat. Oh, jadi malam Jumat itu nafkah batin. Istri dan anak harus diberi nafkah batin. Kalau istrinya malam Jumat, anak perempuannya malam apa? Lo kan bener kan saya nanya? Karena jawab dia. Bapak ngasih nafkah batin ke istri? Ngasih Beb. Kapan? Ya paling sering malam Jumat, umpama nih. Nah terus saya nanya,
Bapak suami harus kasih nafkah lahir batin ke istri dan anak. Istri dikasih makan, anak dikasih makan nggak Bu? Dikasih. Istri dibeliin pakaian, anak dibeliin pakaian nggak sama suaminya? Dibeliin. Istri dikasih tempat tinggal, otomatis anaknya tinggal di situ nggak? Dikasih. Istri dan anak sama dikasih. Nah sekarang saya mau nanya, nafkah batin. Istri malam Jumat, anak perempuannya malam apa? Artinya apa? Kalau istri dijima itu sebagai nafkah batin, maka anak perempuannya harus dijima. Kenapa kok mikir? Tadi ada yang ngomong malam minggu. Malam minggu jima anak perempuannya. Kenapa? Karena nafkah batin. Lalu anak lakinya gimana? Sodomi. Loh, kan nafkah batin. Ini tidak bercanda, ini nggak guyon. Mikir bapak-bapak. Artinya selama nikah 5 tahun, selama nikah 10 tahun, selama nikah 15 tahun, perkara nafkah batin nggak paham. Termasuk ibunya. Istrinya nggak pernah dikasih nafkah batin, berasa sudah dikasih nafkah batin. Hati-hati. Ya Bu, apa bedanya perut istri lapar, perut anak lapar, lapar dan kenyang itu rasa. Kedinginan, dikasih pakaian, dingin, panas, rasa. Kehujanan, kepanasan, dikasih rumah. Hujan, kehujanan, kepanasan, rasa. Malam Jumat, perkara rasa dohir. Kenapa? Perbuatannya perbuatan dohir. Mana ada jima nggak berbuat dengan cara dohir. Tapi judulnya nafkah batin, nyambung nggak? Mikir suami. Artinya apa? Nikah 10 tahun tidak pernah memberi nafkah batin kepada istri dan anak. Lebih parahnya lagi, istrinya tidak pernah menuntut nafkah batin ke suaminya. Kenapa? Sama-sama bego. Sama-sama nggak paham. Coba istri nggak dikasih makan, berontak. Pak, saya kan istri. Ini anak-anak gimana nggak dikasih makan? Nggak dibeliin pakaian, berontak istrinya. Pak, ini anak-anak nggak punya pakaian. Saya juga nggak punya. Masa saya harus telanjang keluar? Nggak dikasih rumah, umpama tempat tinggal. Mau rumah sendiri, mau ngontrak, mau bagaimana? Pasti istrinya ngomong, Pak, kita tinggal di mana? Masa saya mau mandi harus numpang sama orang? Masa saya mau tidur harus ke masjid atau kemana? Tolong beri tempat tinggal. Satu lagi yang terakhir, nggak dikasih nafkah. Yang katanya batin, berontak istri. Saya kan istri, kok nggak pernah? Dia nggak paham. Heda, ingat, nafkah batin bagi istri dan anak secara garis besar, suami seorang ayah wajib memberi nafkah batin secara garis besar. Kenalkan istri dan anak tentang Allah Ta'alanya, kenalkan istri dan anak tentang nabinya, kenalkan istri dan anak tentang agamanya, kenalkan istri dan anak tentang akhlak wa adab. Itu nafkah batin. Mikir para suami. Jadi selama ini ditipu sama siapa? Ditipu pertama oleh kebodohannya, kedua ditipu oleh siapa? Ditipu oleh orang-orang yang memberitahu tuh nafkah lahir batin.
Makanya pertanyaan saya sederhana. Kalau istri malam Jumat, anak perempuan malam apa? Kenapa? Pakaian istri dibeliin, anak dibeliin. Makanan, bapaknya ngasih ayam goreng, anak dikasih ayam goreng. Rumah, tinggal serumah, istrinya di situ, anaknya di situ. Kebagian semua. Giliran nafkah batin, kok cuman ke istri? Anak gak dikasih. Makanya saya nanya. Mikir. Pesan pertama tuh buat Heda. Pesan kedua saya, jangan didik istri dengan uang. Tapi didik istri dengan kecintaan. Zaman sekarang ya seperti itu. Makanya hadirin, yang pertama didoakan sakinah. Sakinah maknanya damai, tentram, rukun, nikmat. Yang pertama tuh itu, Heda. Jadikan rumah tangga itu damai antara suami dan istri. Bagaimana bisa damai, Beb? Jangan jauh dari agama, jangan jauh dari kiai, jangan jauh dari ustadz, jangan jauh dari habaib, jangan jauh dari alim ulama. Bu, rumah tangga yang pertama diharapkan sakinah. Betapa banyak di kehidupan sekarang suami tertekan oleh akhlak adab istri. Betapa banyak istri tertekan oleh akhlak adab suami. Rumah seharusnya baiti jannati, tapi rumah menjadi baiti nari. Bukan rumahku surgaku, tapi rumahku nerakaku. Kenapa? Banyak kaum suami pura-pura. Tersenyum bibirnya, batinnya tertekan. Banyak istri pura-pura. Bibirnya tersenyum, batinnya tertekan. Kenapa? Tidak ada kedamaian. Bagaimana bisa damai? Jauh dari agama. Orang yang dekat dengan agama, orang yang mengenal Allah Ta'ala, orang yang mengenal Nabinya, membekas di dirinya bersyukur. Kalau sudah bersyukur, maka muncul bibit-bibit kedamaian. Maka saya bilang sama Heda, jangan didik istri dengan uang. Ya, kenapa? Kedamaian tidak diukur dengan uang. Banyak orang kaya tapi rumah tangganya seperti neraka. Banyak orang miskin tapi rumah tangganya laksana surga. Artinya harta bukan jaminan. Karena kedamaian adanya di hati, bukan di benda yang di rumah. Ya Heda. Jadi yang diminta pertama apa? Sakinah. Ketika Heda melihat istri, tunjukkan senyuman yang tulus. Istri ketemu suami, tunjukkan senyuman yang tulus. Jangan cuman berlaku 40 hari jadi pengantin baru. Hari ke-41 ke sana jadi neraka. Contoh. Bu, kapan Bu terakhir bilang sayang sama suami? Nggak usah dijawab. Ibu ingat-ingat waktu jadi pengantin baru. Pak, kapan terakhir Bapak ngomong sama istri, wahai istriku yang cantik? Nggak usah dijawab. Ingat-ingat waktu pengantin baru.
Itulah yang dikatakan bagaimana bisa sakinah. Karena antar suami istri menjauhkan sakinah, kedamaian. Ya Heda, sakinah ini nomor satu. Kenapa? Karena kalau tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga, maka neraka isinya. Mau si kaya, si miskin, si cantik, si ganteng, si kurang cantik, si kurang ganteng, siapapun. Ketika tidak ada kedamaian, maka rumah tangganya adalah neraka. Bagaimana bisa damai? Tidak jauh dengan Allah Ta'alanya, dengan nabinya, dengan agamanya. Ya Hida. Yang kedua, sakinah mawaddah. Kalau sudah damai, maka muncul hasrat. Mawaddah itu hasrat, keinginan, kecenderungan, gairah. Maka kenapa mawaddah itu munculnya hanya pada saat pengantin baru? Apalagi ibu perempuan. Alasan anak menjadi jauh mawaddah. Sibuk ngurus anak, lupa mempercantik diri buat suami. Sibuk ngurus di dapur, lupa membuat harum buat suami. Sibuk dengan urusan yang lain, lupa menjadi bidadari bagi suami. Sama suaminya juga. Nuntut istrinya untuk cantik. Nuntut istrinya untuk wangi. Nuntut istrinya untuk bersih. Lupa dirinya bau ketek. Dirinya gak pernah rapi. Dirinya semrawut. Bagaimana bisa muncul mawaddah? Heda ingat, kalau Heda nuntut istrinya harus cantik, istri Heda harus wangi, istri Heda harus bersih, maka Heda juga berlaku sama. Heda harus ganteng, harus bersih, harus wangi. Iya. Ya Bu, bener gak Bu? Emang yang doyan nyium bau wangi cuman kaum laki-laki. Perempuan juga punya hidung. Cuman perempuan bedanya apa? Dia diem. Suaminya nih belum mandi, belum apa. Main geradak geruduk. Istrinya tahu ini suami bau apek. Tapi dia diem. Apa dia dapat kenikmatan? Gak bakal. Dan perempuan paling pintar pura-pura. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Ini saya ngomong agak dewasa. Laki ketika hajatnya tersampaikan secara dohir terlihat. Kalau perempuan hajatnya tersampaikan atau belum, nggak terlihat. Makanya perempuan suka pura-pura. Dia biterhimem, bibir tersenyum, hati menangis. Kenapa? Karena oonnya suami. Iya. Contoh Bapak, pernah tidak Bapak sengaja dandan? Sengaja loh. Di rumah mandi, wangi, bersih, rapi, motong ini apa, pokoknya terlihat ganteng. Niat ini buat istri saya. Wallahu a'lam. Kapan itu pernah terjadi? Mungkin waktu pengantin baru. Maka saya suka ngomong, pengantin baru itu dia pegang surga 40 hari. Hari ke-41 ke sana pegang naon? Ibu-ibu, makanya kalau pengen mawaddah tetap muncul, jangan berubah Bu. Ibu wangi kalau mau keluar. Ibu cantik kalau mau keluar. Ibu dandan rapih kalau mau keluar. Kan aneh. Mawaddah itu adanya di rumah, bukan di luar. Bapak-bapaknya juga sama. Istri mawaddah di luar, diem bapaknya. Suaminya diem. Duit-duit suami.
Istri beli baju dari siapa bu? Suami. Istri beli bedak? Suami. Istri beli parfum dari suami. Lah kok parfumnya wangi dicium orang, bedaknya nemplok di pipi dilihat orang, pakaian yang indah dilihat orang. Artinya apa? Ibu rapi kalau keluar, giliran di rumah cukup daster yang bolong plus bau ketek. Yang lebih parah suaminya keringetan cari duit tapi ridho cantik istrinya buat orang, ridho wangi istrinya buat orang, ridho lemah lembutnya istri buat orang. Yang edan ini siapa? Istrinya apa suaminya? Hah? Jawaban yang paling tepat dua-duanya Yang istri nggak tahu diri, yang suami nggak ngerti diri. Iya, makanya bu, pak, yang wajib cemburu tuh suami, bukan istri. Cemburunya seorang istri terhadap suaminya mendekatkan dirinya kepada kekufuran. Cemburunya seorang suami terhadap istrinya bagian dari imannya. Yang terjadi di zaman sekarang, begitu sibuknya para istri cemburu terhadap suaminya. Artinya apa? Istrinya siap-siap menuju kekufuran, suaminya mengaminkan. Iya, bu, ibu kalau lihat suami ibu ngobrol berdua sama seorang perempuan, panas kan bu hatinya ibu ya? Eta saha, kan gitu ya bu. Tapi ibu ngobrol berdua sama tetangga umpama yang laki, bapaknya santai nggak bu? Santai. Artinya apa? Terus ibu ngarepin bilang bapaknya cinta, bohong. Kenapa? Suami nggak punya cemburu kepada istri. Contoh nih bu, contoh bagaimana ibu salah memperlakukan diri sendiri. Contoh nih bu, ibu kalau nerima HP atau ada tamu, ibu gimana? Suaminya lagi keluar nih, suami ibu ada tamu, laki. Assalamualaikum. Ibu dengan sopan santun menjawab selembut-lembutnya. Waalaikumsalam. Sarang saha. Suami datang umpama nih. Itu tamu udah pulang. Suami datang depan rumah. Assalamualaikum. Salam. Biasa, ibu biasa. Aneh enggak? Ke orang ibu tunjukkan lemah lembutnya. Ke suami. Tamu datang, ibu pasti nanya. Mau minum apa pak? Kopi apa teh? Masya Allah. Suaminya datang, suaminya yang minta. Bu, ada kopi nggak? Kopi. Aneh nggak bu? Artinya apa? Ibu memperlakukan tamu sebagaimana raja, berarti ibu permaisuri. Tapi ibu memperlakukan suami laksana budak, berarti dirubah ya bu. Apalagi nerima telepon. Nerima telepon nih HP nih. Bunyi HP-nya suami nih bunyi nih. Sahasia. Pas diangkat, halo, di sana jawab seorang laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang sahanya, apunten. Suaminya lagi keluar umpama nih besoknya. Suaminya nelpon ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Naon? Ada lemah lembut. Bagaimana bisa mawadah? Salah ibu? Enggak, salah suami. Membiarkan istrinya lemah lembut kepada orang, tapi tidak punya akhlak wa adab kepada suaminya. Yang salah bukan ibu, yang salah suami ibu. Iya. Kalau di Hadramaut bu, kebalik bu. Dia lagi di rumah sendirian. Atau sama anaknya. Ada tamu, suaminya lagi keluar nih. Ada tamu di luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Itu istri perempuan yang di rumah jawab dengan ketus. Waalaikumsalam. Misal disebut nama suaminya. Misal Ahmad ada? Nggak ada. Jawab ketus. Kenapa? Supaya si tamu tidak punya pikiran macam-macam. Tapi ketika suaminya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam cinta. Kalau di sini gimana Bu? Kebalik. Sama, bapaknya juga begitu. Maka kalau Heda pengen didik istri untuk berlemah lembut akhlak wa adab kepada Heda juga sama. Maka mawadah tidak akan muncul ketika apa? Gairah nggak ada muncul ketika apa? Memang tidak suami istri ini mempersiapkan. Jadi akhirnya terjadi apa? Ini saya buka. Saya buka karena ini dewasa semua. Yang terjadi apa? Tahun pertama perkawinan. Frekuensi dan rasa di sini. Tahun kedua, tahun ketiga makin turun, makin turun, makin turun. Sehingga apa yang terjadi? Makin ke sana istri jadi sekedar orang yang hidup bersama. Kalau bisa sakinah kemudian mawadah, maka muncul rahmah, muncul sayang. Apa bentuk sayang? Tidak mau istrinya menjadi ahli neraka. Itu paling pertama. Apa bentuk sayang? Tidak mau istrinya nggak mengenal Allah Ta'alanya. Tidak mau istrinya tidak mengenal nabinya. Artinya tidak mau sang suami melihat istrinya terpuruk, istrinya susah. Susah dalam hal apa? Dalam hal urusan akhirat. Ya Pak, Pak. Nikah sudah tahunan, pernah nggak mikir Pak? Kalau saya masuk surga, apakah istriku juga masuk surga? Apakah anak-anakku juga masuk surga? Istri juga begitu. Bu, ciri istri yang sayang kepada suami, salah satu cirinya, dia terus-terusan berdoa untuk suaminya sampai lupa doa buat diri sendiri. Bu, kapan terakhir ibu doa sampai nangis meneteskan air mata untuk suami? Gak usah dijawab Bu. Gak usah dijawab, maksud saya jawab ke diri sendiri aja. Kenapa? Surga nerakanya istri ada di suami. Kalau ibu sayang sama suami, maka ibu selalu berdoa, ya Allah jadikan dia suami yang soleh, yang bisa membimbing saya untuk menjadi istri yang solehah. Jangan mimpi Pak punya istri solehah kalau bapak nggak jadi suami soleh. Maka makna sayang warahmah di situ sayang yang menyelamatkan, bukan sayang yang menjerumuskan. Ada suami saking sayangnya sama istri, istri minta apa aja dikasih. Anak minta apa aja dikasih. Itu sayang yang menjerumuskan. Anak gak sholat karena sayang. Udah biarin, ntar besok juga sholat. Berarti bukan warahmah, tapi jadi bala, musibah. Ya, sakinah, mawadah, warahmah. Siapa yang jadi ujung tombak? Siapa yang bertanggung jawab menciptakan ini? Suami. Maka Heda ketika besok nikah siap-siap berpikir keras bagaimana caranya. Yang pertama menciptakan kedamaian di dalam rumah tangga. Tidak akan muncul kedamaian kalau jauh dari Allah Ta'ala. Jauh dari nabinya, jauh dari orang soleh,
jauh dari agamanya. Contoh yang paling nyata Bapak Ibu. Kenapa sih kita kalau masuk masjid, dimanapun itu masjid, masuk masjid enak hati nih. Dimanapun tuh masjid, mau gede mau kecil. Kenapa? Karena masjid di situ lebih banyak urusan akhiratnya daripada urusan dunia. Jadi tempat saja mempengaruhi. Kenapa? Karena masjid hubungannya langsung urusan sholat, urusan ibadah, urusan ibadah, urusan ibadah. Tidak jauh dari Allah Ta'alanya, tidak jauh dari nabinya, tidak jauh dari agamanya. Maka siapapun masuk masjid dapat kedamaian di hatinya. Masjid mana yang paling bikin damai? Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Maka orang yang berangkat umroh, orang yang berangkat haji, masuk Masjidil Haram yang dilakukan sama. Di Masjid Cikadu, sholat duhur 4 rakaat. Di Masjidil Haram 4 rakaat juga. Tapi berbeda jauh. Tempat kedua yang membawa kedamaian, rumah orang soleh. Entah itu pangkatnya kiai, pangkatnya ustadz, habaib. Pokoknya itu rumah orang soleh. Apalagi aulia. Masuk baru megang pagernya aja udah damai. Tempat ketiga, pesantren, madrasah. Cirinya di mana? Karena tempat-tempat itu tidak jauh dengan Allah Ta'alanya, tidak jauh dengan nabinya, tidak jauh dengan agamanya. Maka Heda kalau pengen rumahnya sakinah, Heda dan istri sakinah, jangan jauh dari Allah Ta'alanya, jangan jauh dari nabinya, jangan jauh dari agamanya. Rumah yang sering dipakai ibadah, rumah yang sehari-hari umpama sore yang disetel bukan dangdutan. Lagu yang disetel bukan dangdutan, tapi sholawatan. TV yang dibuka pagi sampai malam sampai ketemu pagi lagi. Harusnya apa? Ada waktu-waktu tertentu. Matiin TV. Setel lagu sholawat apa saja. Sallallahu ala Muhammad. Apalagi yang baca sholawatnya istrinya, suaminya. Maka rumah itu mulai ada kedamaian. Ya Heda, damai bukan dari ukuran uang. Mawadah artinya apa? Cantiknya istri buat suami, gantengnya suami buat istri. Bersihnya istri buat suami, suaminya juga harus bersih buat istri. Wanginya istri buat suami, suami juga harus wangi buat istri. Warahmah tadi yang saya bilang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu baru urusan yang sepele. Urusan yang paling berat seorang suami tadi. Bagaimana menanamkan akidah kepada istri dan anak. Ya Heda, kalau Heda nggak mampu belum tahu, maka Heda jangan jauh sama kiai, jangan jauh sama ustadz. Heda belajar, bawa hasil belajarnya kepada istri. Nggak mampu juga, istri tenteng untuk pengajian. Ngomong sama kiainya, wahai kiai, kenalkan istri saya kepada Allah Ta'alanya. Mumpung masih pengantin baru. Saya bongkar nih yang namanya perempuan kepada bapak-bapak. Istri hampir sebagian besar hidupnya berdasarkan kebiasaan. Bapak biasa pulang jam 5 sore. Sehari jam 5 sore. Besok jam 5 sore. Lusa jam 5 sore. Minggu depan jam 5 sore. Terus jam 5 sore. Sebulan menjadi kebiasaan.
sekali bapak pulang ba'da maghrib, ribut istri. Bapak ngasih duit istri 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Setelah jadi kebiasaan, bapak ngasih 50 ribu, melotot istri. Bapak kalau keluar, misal nih keluar setiap 2 jam nelpon istri, setiap 2 jam nelpon istri, setiap 2 jam nelpon istri. Ada 4 jam gak nelpon, istri kelabakan. Perempuan hidupnya berdasarkan kebiasaan. Maka Heda, jadikan kebiasaan yang menyelamatkan dunia akhirat kepada istri. Jangan jadikan kebiasaan dunia kepada istri. Ini saya kasih tahu, bersyukur dah. Dulu saya waktu mau nikah nggak ada yang ngasih tahu begini. Jadi besok-besok gimana Bib saya? Jangan bikin kebiasaan kalau urusan dunia sama istri. Hari ini pulang jam 3 sore, besok jam 4. Lusanya jam 12. Besokannya lagi jam 7 malam. Besokannya. Jadi istri tidak pernah tahu kebiasaan suami. Ngasih duit, hari ini 1 juta, besok 50 ribu. Lusa ini, kenapa? Allah ngasihnya segini. Kenapa? Banyak saya lihat istri tiba-tiba jadi raja. Suami yang kerja, apalagi pegawai negeri. Suami yang kerja dari pagi sampai sore sebulan. Tapi begitu gajian seluruhnya diserahkan kepada istri. Begitu bulan kapan kurang, maka istri yang ngomong, mana sisanya? Istri tiba-tiba jadi algojo. Istri tiba-tiba jadi preman yang pakai lipstik. Salah siapa? Salah istri? Enggak. Suaminya. Sampai pernah satu jamaah saya ngelus dada. Kenapa? Gajian diserahkan semua ke istrinya. Suaminya mau beli rokok, minta sama istrinya. Sekali, 2 kali, 3 kali saya lihat. Yang keempat kali dua-duanya saya kumpulkan. Habis bersih saya nasihatin. Kenapa Bu? Aib. Istri melihat dompet suami. Ini nasihat. Aib. Banyak suami pengen bantu orang tuanya. Banyak suami pengen berbakti sama orang tuanya. Sama ibunya. Sama bapaknya. Batal gara-gara istri. Salah istrinya? Enggak Bu. Nih saya ulang Bu. 1 juta kali istri tidak pernah salah. Yang salah suami. Kenapa? Karena suami imam. Jangan pernah sekali-kali nyalahin makmum. Ya Bu. Punten ya Bu, rahasianya dibongkar sedikit. Punten ya puntennya. Baik hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir tadi saya janji. Saya akan menceritakan tentang dagangan iblis. Ya, cukup ya Heda? Ada yang mau ditanyain? Oh, saya yang ingat. Besok tolong Pak Tohari dan Heda dan keluarganya yang ikut. Besok tolong kalau ngasih mahar yang memudahkan. Yang sederhana, yang tidak memberatkan. Besok maharnya apa? Hah? Perhiasan emas, berapa gram? Hah? 10, jangan lupa bawa suratnya. Surat dari toko, kenapa? Kasih tahu saksinya. Karena saksi laki itu dari pihak Heda. Saksi perempuan itu yang menyaksikan mahar. Ya, saksi perempuan itu yang menunjukkan. Ada nggak calon pengantin perempuannya? Ada. Siapa saksinya? Saya. Anda siapa? Saya kakaknya pengantin. Umpama. Zaman sekarang kan rada aneh. Pengantin perempuannya keluar. Zaman dulu nggak ada. Pengantin perempuan di dalam. Makanya dibutuhkan saksi
dari keluarga perempuan. Kenapa? Syarat nikah diantaranya harus ada pengantin laki dan perempuan. Sedangkan pengantin perempuan bukan muhrim. Maka siapa yang harus muncul? Saksi dari keluarganya. Saksi laki diperlukan buat apa? Melihat mahar, mas kawin. Sekarang kan digampangin. Saya nikahkan, kawinkan anak Ananda bernama ini dengan anak saya ini dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Terus langsung sah. Begitu keluar dari tempat acara, saksinya ditanya, Pak, tadi Bapak saksi? Iya. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Apa aja? Nggak tahu. Lu kan Bapak saksi. Ya ngomongnya seperangkat alat sholat. Kira-kira jadi saksi nggak? Nah dia nggak tahu isinya seperangkat alat sholat. Berarti dia saksi yang sah apa saksi palsu? Saksi anu bener apa saksi anu goreng? Saksi anu goreng. Tapi dia ngomong sah pan goreng. Mikir. Makanya besok bawa suratnya. Tunjukkan. Kenapa? Nggak mungkin di acara pernikahan terus bawa timbangan emas. Setidak-tidaknya surat dari toko ini sebagai bukti. Kenapa sih Bib repot bener sampai begini? Karena kita nggak pernah tahu ke depannya. Salah satunya seorang istri menuntut cerai ke suaminya tidak ada masalah. Cuman si istri sudah hilang rasa cintanya umpama nih. Nggak ada salahnya suami. Istri minta cerai. Maka dia wajib mengembalikan mahar. Kalau dulu 10 gram nggak ada saksinya. Tiba-tiba pas kejadian itu istrinya ngomong. Dulu saya dikasih cuma 2 gram maharnya. Nggak bisa 10 gram 2 gram. Panggil saksi yang dulu nikahkan. Saksinya dipanggil. Pak 10 gram apa 2 gram? Ya nggak tahu. Itu bahayanya. Ya Heda, besok yang jadi saksi dari keluarga laki, tunjukkan. Nih, emas 10 gram. Nih suratnya. Begitu selesai, serahkan. Begitu jawab kabul, serahkan. Tuh 10 gram. Karena itu maharnya. Yang saksi dari perempuan duduk ngelihat. Oh iya 10 gram. Saksi dari laki nanya. Anda benar-benar saksi bahwa ada pengantin perempuan? Ya saya saksinya. Zaman sekarang kan rada-rada ya kumahanya. Iya lucu saya. Misal nih. Awas kan belum sah. Jangan jalan berdua. Gak boleh haram. Jangan ini haram gak boleh. Belum nikah. Giliran mau nikah sebelah-sebelahan. Pakai kerudung dijadiin satu. Terus ditanya, malaikat nanya. Ya nggak sah can. Can malaikat. Kunaon tuh. Nempel-nempel. Ajaib nggak? Yang nikahinnya. Umpama nih. Yang nikahinnya faham hukum. Nah ini contoh nih. Ini ditutup. Ya. Kenapa? Oh di sini kaum perempuan, sebelah sini laki. Giliran nikah, pengantin perempuan di sini, calon pengantin laki sebelahnya. Kerudungnya dijadiin satu. Teka hati. Ya. Orang dulu nggak ada cerita pengantin perempuan keluar, nggak ada. Makanya nikahnya di mana? Di masjid. Tempat paling afdol nikah di mana? Di masjid. Yang hadir 100% seluruhnya laki-laki. Makanya dibutuhkan saksi dari keluarga perempuan. Ayat pengantin perempuannya itu ada enggak? Ada. Saha saksina? Kurang. Ari saha maneh? Saya kakak dari pengantin perempuan.
Oke, yang mau nikahkan tuh nanya. Begitu ijab kabul selesai truk, bawa si pengantin lakinya. Nih saya bawa ke istrimu yang sudah sah. Zaman sekarang gimana? Udah jarangnya Pak. Jarang. Kenapa? Ya tadi perkara saksi aja nggak ngerti. Kenapa sih urusan saksi sampai disepelein? Jangankan saksi nikah, saksi syahadat aja nggak mau tahu. Padahal sehari 9 kali ngomong, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala. Sehari 9 kali. Tapi ditanya, kenal tuh sarang Nabi Muhammad SAW? Ya deh. Tapi 9 kali mengucapkan aku bersaksi. Kalau ditanya naon anu disaksikan? Ya. Balik. Sudah ya? Tidak soal saksi ingat tuh besok. Kemudian saya ingatkan, begitu saksi bilang sah. Begitu saksi bilang sah, detik itu mustajabun doa. Salah satu saat mustajab doa. Maka begitu saksi bilang sah, yang hadir buruan doa. Karena saat itu perubahan hukum dari tadinya haram menjadi halal. Akibat ijab kabul teramat berkah. Maka pernikahan dikatakan an-nikah sunnati. Kata Nabi. Kata para aulia an-nikah syiar aulia. Jadi nggak main-main pernikahan itu. Ya, baik terakhir saya ingatkan produk iblis. Iblis ini punya 4 produk. Punya barang dagangan. Yang pertama dagangan sombong. Dagangan sombong dijual sama iblis khusus ke pejabat. Contoh, tadinya sebelum jadi anggota dewan umpama, biasa ngobrol di warung, begitu jadi langsung punya ajudan, langsung ditelepon susah, ketemu gaya mesemnya beda. Sebelum jadi camat, Masya Allah, begitu jadi camat. Sebelum jadi pokoknya pejabat, iblis khusus jual dagangan takabur. Dagangan yang kedua hasud. Gak bisa lihat orang itu senang, senang lihat orang itu susah. Dijual khusus sama iblis ke para ustadz, para alim, ustadz, kiai, pokoknya yang punya pondok, yang punya majelis. Yang iblis terus-terusan dagangin itu. Hasud banyak terjadi. Ustadz senior gak terima ketika ustadz junior tiba-tiba jamaahnya banyak. Gimana caranya? Pokoknya suruh bubar nih majelisnya. Banyak gak imam masjid sampai bongkok gak mau diganti? Kenapa? Hasud. Iblis khusus ngedagangin itu ke orang-orang alim. Dagangan yang ketiga koret. Pangkoret-koretna. Dijual ke siapa? Orang kaya. Makin kaya makin medit. Nyumbang sedikit menurut dia banyak. Misal acara Rajaban. Ada orang kaya hartanya 1 miliar. Nyumbang 10 juta. Syaratnya banyak. Minta diundang, minta diumumin, duduk paling depan dan sebagainya. Duitnya 1 miliar, nyumbang 10 juta. Gede, gede. Tapi kecil ukurannya. Kenapa? 10 juta berbanding 1 miliar, 1% saja enggak. Persis 1%. 10%-nya 100 juta. 1%-nya 10 juta. Berarti dia nyumbang 10 juta, 1% dari hartanya. Tetangganya
punya duit cuman segitu-gitunya 200.000. Dia sumbangin buat Rajaban 100.000. Berarti dia sumbangkan uangnya 50%. Tapi si yang nyumbang 100.000 pakai malu, pakai ngomong. Jangan ditulis nama. Udahlah. Era. Duduk nyumput paling belakang. Padahal yang nyumbang 100.000 dia nyumbang 50%, setengah dari hartanya. Si kaya nyumbang 10 juta tapi cuman 1% dari hartanya. Makanya iblis jual koret, medit, pelit ke orang kaya. Terakhir, dagangan iblis cuma 4. Terakhir, iblis jual angan-angan, menghayal. Itu ke siapa? Ke orang tidak mampu, ke orang miskin. Iblis punya dagangan khusus, menghayal. Makanya SDSB, togel, judi online dan sebagainya, pembelinya orang miskin. Kenapa? Diajak berhayal sama iblis. Masang 1.000, menang, dapat 1 juta, menghayal. Nya, pan 1.000, amun opat angka 1 juta. Oh bener pasang. Pasang kalah, iblis masuk lagi. Isukan menang. Nya, pasang lagi besok, kalah kata iblis. Besok coba tanya sama dukun ini, coba tanya itu isyarah. Tah, diharap ayat tabrakan. Lihat nomor plat motornya. Kenapa? Terus-terusan dikasih sama iblis. Menghayal. Nah sekarang yang lagi marak apa? SDSB sudah ditutup. Togel sudah susah. Lah kok sekarang muncul judi online. La ilaha illallah. Banyak orang jadi korban luar biasa. Sedolim-dolimnya orang. Yang dia judi online. Dia berhayal. Tapi dia rugikan anak istrinya. Dia rugikan dirinya sendiri. Dolim. Uang yang mestinya bisa dibelikan makanan untuk istri dan anaknya. Karena menghayal dagangan iblis. Dia pakai judi online. Dengan catatan di dirinya. Kalau saya menang, saya beliin motor istri saya. Kapan menangnya? Makanya orang yang bermain dengan judi sebetulnya orang yang paling zalim sama dirinya sendiri. Dan orang yang tidak mempercayai Allah Ta'ala. Awas. Dan ini sudah marak. Nggak di Kuningan, nggak di Bogor, marak luar biasa judi online. Kemarin jamaah saya bawa saudaranya. Bayangin dari punya pekerjaan sampai keluar punya rumah. Rumahnya tergade, punya istri sampai cerai. Gara-gara judi online. Awas. Iblis dagangan terbesar berhayal. Pembelinya siapa? Orang yang tidak mampu. Diajak apa? Menghayal. Masang 1.000, benang 1 juta. Masang 10.000, benang 10 juta. Terus sampai lupa dia sudah habis 1 juta. Boro-boro benang. Ya. Banyak gak di sini yang judi online? Hah? Banyak. Kita doain mudah-mudahan Allah buka hatinya. Allah buka pikirannya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kalau terus-terusan dia membunuh dirinya sendiri, membunuh keluarganya, membunuh masyarakat. Tidak pernah Bapak Ibu rumusnya apapun bentuk judi yang menang bandarnya. Itu sudah rumus ekonominya. Apapun bentuk judinya yang menang bandarnya. Kenapa? Mereka sudah menghitung.
Detail, pakai ilmu, pakai statistik, pakai semuanya. Sudah menghitung. Masyarakat yang tidak mengerti dipancing duluan. Biasanya Pak ya, setahu saya. Pertama kali masuk di judi online, komputer mereka memberi tanda. Ini orang baru. Begitu ini orang baru, dikasih menang dulu. Besoknya dikasih kalah, besoknya dikasih menang. Kenapa? Mereka punya data. Begitu sudah masuk kecanduan, ditunggu saja hancurnya. Kenapa? Dikalahkan. Kenapa kok nggak takut? Karena sudah kecanduan dan sudah menghayal, sudah gila dengan judi, tanggung kalah, habis sekalian. Itu rumusnya bandar. Yang bodoh siapa? Yang masa. Habib kok tahu? Saya sarjana ekonomi Pak. Saya akuntan. Dulu teori ekonomi saya pelajari. Dari teori tentang bagaimana harga, bagaimana produk, saya pelajari semua. Termasuk salah satu nih bukti bahwa saya ini sarjana ekonomi. Bapak pernah nggak? Itu namanya harga psikologi. Harga psikologi itu adanya di mana? Di dagangan apotek. Barang yang nggak pernah ditawar. Kenapa? Karena sibuk mikirin si sakit. Bapak pernah nggak ke apotek nawar? Harga 10.000 Bapak bilang 9.000 lah, dikasih nggak? Enggak. Kalau nggak mampu uangnya paling ngomong saya nebus setengah. Itu ada Pak di teori ekonominya. Termasuk judi ada teorinya. Makanya saya paham. Ya. Mudah-mudahan ini Kuningan, mudah-mudahan Jawa Barat, mudah-mudahan Indonesia. Ya Allah ya Rabb, jauhkan mereka-mereka dari berhayal dan memasang judi. Apapun bentuknya. Allahumma amin. Dan bagi mereka yang sudah tahu, sudah dengar, masih juga. Ya Allah ya Rabb, sadarkan dengan. Gak berani ngomong dah saya. Ya baik hadirin sekalian. Saya mohon maaf, dari sini saya selesai, saya langsung berangkat ke Sukabumi. Doakan mudah-mudahan lancar, aman, nyaman sampai Sukabumi ya. Kurang lebihnya Pak Tohari dan keluarga, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita doakan bersama sebagaimana niat diundang. Ya Allah ya Rabb, jadikan besok insya Allah kalau Heda menikah dengan calon istrinya siapa? Hah? Julia dengan Julia calon istrinya insya Allah besok lancar. Jadikan mereka keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keluarga yang mengenal Allah Ta'alanya, keluarga yang mengenal nabinya, keluarga yang mengenal agamanya, keluarga yang memakai akhlak wa adab dalam kehidupan berumah tangganya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.